Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang harus kamu ketahui sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada acceptance. Jadi ini adalah tentang bagaimana kamu untuk menerima semua kenyataan. Jadi selama ini benar-benar kamu pernah merasakan kesulitan untuk menerima kenyataan yang terjadi pada kamu. Apakah itu kesedihan, apakah itu tipu daya dari orang-orang di sekeliling kamu ya, atau di sini kamu mungkin ngerasa hidup kamu tidak pernah beruntung, atau permasalahan yang selama ini mungkin datang kepada kamu yang tidak pernah habis-habisnya gitu ya. Dan kamu merasa kayak, kenapa sih aku begini? Kenapa? Gak pernah habis-habis gitu loh, masalah yang datang, penderitaan, kesedihan ya. Namun perlu kamu ketahui bahwasanya semesta berpesan kepada kamu untuk bisa menerima semua kenyataan ini. Kenapa begitu? Karena jika kamu menerima kenyataan ini, arti kata kamu menerima, kamu ikhlas dengan apa yang terjadi pada kamu, dan kamu mencoba untuk berusaha bangkit dan selalu berpikir positif. Apa yang terjadi selanjutnya adalah abundance. Ya, jadi ini keberlimpahan. Maka kamu akan segera mengalami suatu keberlimpahan dalam hidup kamu. Mungkinkah di sini kamu rezeki akan mulai lancar ya? Kamu akan dimudahkan berbagai jalannya untuk menuju suatu hal yang kamu impikan begitu. Tapi yang penting terima kenyataan ini. Jadi tentang penerimaan yang saat ini yang harus kamu lakukan. Karena mungkin selama ini pernah ya, kamu suka menyangkal, kamu suka denial ya. Kenapa aku begini? Aku nggak terima gitu loh. Aku nggak bisa begini terus gitu loh. Dan mungkin banyak ya orang-orang yang selalu kayak menyepelekan kamu. Kamu merasa kayak aku dendam nih sama dia, aku sakit hati nih sama dia gitu ya. Nah sekarang coba buang pikiran tersebut, buang rasa benci itu. Bagaimana cara kamu menerima? Ya udah ikhlasin aja. Kalau tahu dia benci sama kamu, masalahnya sebenarnya kan bukan pada kamu, tapi pada mereka. Mungkin ada yang mereka irikan dari kamu karena melihat kamu mungkin orang yang sudah sukses, melihat kamu mungkin orang yang mungkin perfect di sini ya. Mereka tidak mampu seperti kamu, sehingga akhirnya muncul rasa iri. Ya, muncul rasa iri, terus adalah hal-hal yang mungkin mereka lakukan supaya apa? Supaya orang tidak percaya sama kamu, supaya orang tidak menyukai kamu begitu. Nah, di situ memang terkadang kan kita sakit hati ya, kayak marah ya, bahkan kita pengen membalas. Nah, itu yang tidak boleh di sini. Mungkin dengan cara kamu menerima semua kenyataan ini, maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Dengan memudahkan semua urusan kamu, dengan menemukan kamu dengan orang-orang yang baik begitu. Akhirnya ya keberlimpahan. Semua jalan kamu dimudahkan karena kamu menerima kenyataan ini dan ikhlas dengan lapang dada. Ya. Jadi begitu. Jadi ini perlu yang kamu ketahui ya. Ada juga beberapa dari kamu yang mungkin lebih memilih untuk sendiri. Kamu memilih untuk menjauh dari orang-orang yang toksik, menjauh dari orang-orang manipulatif ya. Karena orang-orang tersebut ya mungkin tidak bisa diandalkan atau akan membuat energi negatif itu selalu muncul ya. Akhirnya kamu merasa kayak ya udah, aku pengen sendiri dulu.
daripada aku terkoneksi dengan mereka-mereka yang toksik, ya itu akan membuat mood aku jelek, membuat energi negatif menguasai aku, yang akhirnya kamu mencoba untuk ya udah aku sendiri dulu gitu loh. Karena mungkin dengan sendiri ini akan lebih menyenangkan, lebih aman, lebih tenang, lebih damai gitu loh. Karena tidak banyak hal-hal negatif yang mempengaruhi pikiran kamu di sini. Ya. Oke, nah di sini aku ngelihat mungkin juga ada yang punya pasangan. Nah, lalu berkonflik. Lalu mungkin ya udah aku pengen menjauh dulu. Kita break dulu lah. Kita sendiri dulu. Ya, jalan masing-masing. Ada juga ya begitu. Karena ini mungkin perlu juga kamu ketahui bahwasanya ini adalah hal yang tepat. Jalan yang tepat untuk kamu lalui. Karena mungkin dengan begitu kamu mendapatkan jawaban. Kenapa kamu harus begitu? Ya. Oke? Ini ada quiz. Nah, kamu akan mendapatkan jawabannya dari pertanyaan yang selama ini sudah kamu lontarkan pada diri kamu sendiri. Kenapa aku merasa tidak sukses? Kenapa aku merasa tidak berhasil? Kenapa aku selalu dikecewakan? Ya, ternyata selama ini kamu tidak menerima kenyataan. Kamu tidak bisa menerima. Bahkan kamu seperti ingin membalas semua apa yang terjadi pada kamu. Secara ada dendam gitu ya. Namun di sini aku ngelihat jangan sampai energi negatif mempengaruhi ya hal-hal baik yang akan datang kepada kamu di sini. Oke? Nah, di sini aku juga ada perseverance. Nah, beberapa dari kamu akan ngerasa bahwasanya ya, kamu mulai merasakan ada kedekatan ya. Kedekatan batin kamu dengan seseorang di sini. Karena dengan begitu, ya, dengan kamu sendiri, kamu jadi tahu, bisa selektif ya. Jadi kamu tahu mana orang-orang yang tulus sama kamu. Jadi kamu memahami gitu loh kondisi yang sebenarnya yang kamu harapkan di sini. Karena kamu tidak merasa kayak ya aku harus selektif. Aku harus bijak. Aku harus gunakan logika. Aku harus gunakan intuisi gitu ya. Sehingga akhirnya kamu ngerasa, oh ini loh yang harus aku jalani. Oh ini loh yang harus aku lakukan begitu ya. Oke? Nah, kita coba lihat dari kartu tarot dulu ya. Apakah yang terbaca? Sebentar, aku cari tarot dulu. Oke. Jadi terkadang kita juga perlu ya mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Karena dengan nasihat-nasihat tersebut kita mendapatkan pencerahan, seolah-olah kayak kita itu dituntun gitu. Terkadang ada juga ya beberapa dari kita itu kayak aku anti kritik, aku nggak mau dinasehatin, aku nggak mau minta nasihat juga gitu. Padahal sebenarnya untuk bagaimana cara kita bisa ikhlas menerima semua kenyataan itu terkadang dari inspirasi atau motivasi dari orang-orang ya, dari nasihat-nasihat juga dari orang gitu loh. Sehingga akhirnya kita menyadari, kita jadi tahu, oh aku harus melakukan ini nih. Oke, kita coba cek apa yang terbaca. Intinya akan ada keberlimpahan ya buat kamu ya. Semoga ya, aminkan. Oke. Nah, di sini ada di Hermit. Kamu akan menemukan segera petunjuk-petunjuk ya untuk meraih semua mimpi kamu, semua harapan kamu di sini. Kita manusia itu perlu bermimpi. Karena dengan mimpi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, tidak ngambang. Jadi mimpi itu juga termasuk tujuan hidup kita. Ya, walaupun terkadang kita merasa pesimis gitu ya, namun kita harus lawan, harus optimis untuk bisa meraihnya. Sehingga akhirnya kita menemukan petunjuk di sini. Petunjuk inilah nantinya yang akan membuat kamu ngerasa percaya pada diri kamu bahwasanya aku mampu melakukan segala apapun yang sesuai dengan impian dan harapan aku. Begitu ya. Di sini ada Seven of Cups. Sepertinya kamu akan segera mendapatkan banyak pilihan-pilihan ya. Bahkan banyak orang-orang yang akan mulai mendekat ke kamu. Tapi dengan tujuan yang bermacam-macam juga. Ada tujuannya yang pengen bersahabat, ada tujuannya yang mungkin pengen memanfaatkan, ada tujuannya mungkin akan membalas dendam begitu ya. Kita nggak tahu ya dulunya itu di masa lalu kita mungkin pernah nyakiti hati seseorang, atau kita ngomong itu menyinggung perasaan,
Sehingga akhirnya ada dendam yang orang lain rasakan kepada kita. Sehingga mungkin memicu juga orang-orang tersebut ingin membalas. Nah, makanya di sini ada energi-energi yang mungkin mulai muncul ke hadapan kamu. Oke? Tapi aku ngelihat kamu akan bisa menerima semua ini ya mungkin dengan waspadanya kamu terhadap orang-orang tersebut ya. Makanya mungkin kalau kamu mengetahui ini orang yang toksik nih, ini orang yang ingin membalas dendam ini gitu ya. Maka kamu mencoba menjauh, kamu membatasi diri. Begitu cara kamu untuk menjaga ya diri kamu dari hal-hal negatif. Ya. Sehingga akhirnya di sini sampailah kamu ketemu dengan seseorang yang tepat di sini. Semoga ya, aminkan. Ada Queen of Wands. Dan aku juga ngelihat beberapa dari kamu di sini ya, itu akan benar-benar menjadi sebuah menjadi seseorang yang ibarat kata itu public figure. Kamu itu banyak disukai karena kemandirian kamu. Kamu banyak disukai karena karismatik kamu ya. Walaupun mungkin di sini kamu perempuan, kamu tidak takut akan hal apapun. Apalagi kamu yang laki-laki gitu ya. Itu yang membuat orang-orang mungkin kagum terhadap kamu. Itu juga termasuk keberlimpahan yang akan kamu dapatkan. Sehingga akhirnya kamu tidak akan kesepian. Nah, kenapa kamu memilih sendiri? Karena kamu tahu, kamu tidak akan kesepian. Kamu itu selalu membuat ya hal-hal yang membuat menyenangkan lah. Supaya hati kamu tidak tidak bosan atau apa ya. Jadi ini benar-benar energi yang membuat mood booster kamu itu mulai meningkat. Ya. Ada Six of Wands. Nah, ini juga yang perlu kamu ketahui, ada energi-energi dari masa lalu yang seperti akan muncul ke hadapan kamu di sini. Akan muncul energi-energi masa lalu ya, di mana seseorang ini mungkin kayak ngerasa dengan melihat kamu yang benar-benar berubah, itu menjadi penyesalan bagi dia. Sehingga akhirnya dia ingin kembali. Dia ingin mencari kamu. Dia ingin mencoba untuk berjuang lagi, memiliki kamu di sini. Nah, benar ada kata default. Jika ini kamu akan mendapatkan sebuah kesempatan memulai suatu kehidupan baru. Walaupun dulunya terpuruk, walaupun dulunya itu mungkin stuck ya, tapi kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya, bahkan mencapai abundance begitu. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Kamu tetap terus berjuang, berusaha ya, mewujudkan segala apapun yang menjadi impian kamu. Karena ada kesempatan ya yang akan kamu miliki di sini. Jadi manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ada Queen of Pentacles. Nah, benar. Di sini kamu akan segera memiliki apa yang selama ini kamu impikan. Apapun itu, entah itu jabatan, karir, ataukah itu kayak rezeki yang tidak diduga ya. Jika mungkin kamu pengen memiliki mobil ya pasti bisa gitu ya. Terus memiliki rumah, memiliki jabatan ya. Ini akan segera terjadi. Akan segera terwujud. Karena ini juga bentuk dari abundance ya yang kamu miliki di sini. Oke? Nah, di sini ada kartu Nine of Cups. Dan aku ngelihat kamu akan mulai memunculkan kepercayaan diri kamu. Sehingga dengan kepercayaan diri inilah nantinya kamu akan ngerasa mampu untuk mewujudkan segala apapun yang menjadi impian kamu di sini. Oke? Nah, jadi beberapa dari kamu, aku ngelihat ini akan segera ada perbaikan ya dalam kehidupan kamu. Seperti akan ada petunjuk ya, akan ada hal-hal baik ya. Keberlimpahan akan segera berpihak kepada kamu di sini. Dan ini semua itu berkat apa? Berkat bagaimana cara kamu menerima semua kenyataan. Ya, berkat kamu menerima apapun yang terjadi pada kamu. Kamu tidak akan menyangkal, kamu tidak akan menyalahkan diri kamu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ya. Walaupun dulu pernah sempat kamu itu kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang di sekeliling kamu. Ini gara-gara kamu nih, aku begini. Nah, itu yang tidak boleh. Akhirnya kamu menyadari, itu gak hal yang tidak baik, harus aku buang jauh-jauh, tidak boleh aku lakukan. Jadi akhirnya kamu bisa menerima semua kenyataan. Disitulah akan dimulai kehidupan baru kamu. Kamu bertransformasi, kamu jadi orang yang lebih baik. Kamu adalah orang yang benar-benar pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi itu, kamu adalah orang yang bijak dan bisa cepat bangkit dari keterpurukan kamu di sini. Jadi kamu harus jaga mimpi kamu, ya. Jaga harapan kamu.
jaga semangat kamu ya, dan jaga doa-doa kamu juga. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap sebagai hiburan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.